Kenapa sekarang masih mahal 12 juta tes DNA? Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12,5 juta. Ke depan 3 tahun, 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000. Di Cina hari ini, di Cina itu sudah 900 juta orang Cina di tes DNA. Orang Cina jumlahnya 1 miliar lebih. Itu 900 juta penduduk China sudah dites DNA. Jadi akan kelihatan ini anaknya anu, ini turunan anu, sampai kepada pendiri Cina pada zaman masa lalu. Dan kalau ada orang mencuri, rambutnya ketinggalan, akan langsung ketahuan rumahnya di mana, anak siapa, saudaranya berapa. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Jadi orang yang anak angkat, kan di dalam Al-Quran tidak boleh anak angkat diebinkan ayah angkatnya. Itu ternyata sudah benar. Menurut biologi, kalau nanti ada anak angkat diebinkan ayah angkatnya, nanti geger. Kok ini anaknya tetapi DNA-nya beda? Ini haplogrupnya O, ini haplogrupnya E. Katanya dia anaknya, padahal dia anak dari Palestina. Dari Palestina, perang diambil oleh bapaknya supaya dia itu merasa punya ayah, dibinkan bin dia, dibikinkan akte segala macam, kelahiran atas nama ayah angkatnya. Ternyata apa yang di dalam Al-Quran diatur, ud'uhum li'abaihim dalika, apa itu, aqsatu indallah, itu ternyata sesuai dengan ilmu modern. Apabila seorang anak angkat dibinkan kepada ayah angkatnya, maka 100-200 tahun lagi itu akan bikin orang menjadi bingung. Ini katanya binnya bin anu, ternyata kok larinya ke Palestina, bukan ke Prabu Siliwangi. Ini gimana urusannya? Ternyata setelah dicari kitab-kitab sejaman, ditemukan bahwa dia adalah anak angkat. Masa depan akan seperti itu. Ya, jadi itulah pentingnya kita tes DNA. Kenapa Pak Alawi takut dengan tes DNA, padahal Pak Alawi dulu adalah orang yang selalu menggaungkan tes DNA ketika ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah. Dan sekarang mereka berdalih tes DNA itu haram. Karena apa? Karena untuk menutupi ya kebobrokan mereka yang selama ini hanya mengaku menempelkan nasab mereka kepada Rasulullah. Karena DNA mereka nggak tembus, nggak sama dengan DNA Rasulullah. Jadi ketika kita mau dibilang ini haram, itu sebenarnya kita mau diajak ke belakang. Kita diajak ke belakang, kita diajak mundur ke zaman batu. Itu kan sifatnya Balawi semacam itu, ya kan? Jadi modernisasi itu nggak diikuti. Kita akan ikut ke zaman batu. Itu dulu Rasulullah tuh alatnya pakainya panah. Kan mundur, sekarang kan zamannya itu zaman digital ya, senjata aja udah digital. Kalau diajak ke era zaman batu lagi, itu namanya kemunduran yang sangat dahsyat, ya kan? Begitu loh. Negara ini harus negara khilafah, kalau nggak khilafah maka itu tidak akan selamat dunia akhirat. Bukan masalah negaranya bos, yang bikin selamat itu perorangannya. Bagaimana tingkah laku kalian. Negara sebaik apapun, negara kalian di seumpama ini di Arab sana, kalau kelakuan kalian bejat, maka itu juga tidak akan menentukan akhirat kalian, ya. Jadi jangan mau diajak berpikir ke belakang sama Pak Alawi begundal nasab nih ya.
orang-orang yang menempelkan nasabnya pada Rasulullah, itu namanya menistakan Rasulullah, gitu ya. Jadi Pak Alawi itu takut dengan tes DNA sehingga mereka buat fatwa haram. Padahal di dalam Muktamar NU sendiri ya sudah jelas-jelas diterangkan bahwa tes DNA tidak bisa untuk mengisbat nasab, akan tetapi bisa untuk membatalkan nasab atau menafikan nasab. Nah, begitulah ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Jangan lantas percaya saja ketika ada orang mengaku saya keturunan Rasulullah akan tapi tidak punya bukti sama sekali. Jangan percaya, karena itu akan diikuti oleh orang-orang yang lain yang seenak jidatnya mereka akan mengaku keturunan Rasulullah tanpa mempunyai bukti yang valid ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.